Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA, pembahasan tentang perkembangbiakan. Nah, kali ini kita melanjutkan, kalau yang kemarin membahas tentang perkembangbiakan generatif, maka sekarang kita lanjutkan pada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apakah itu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Yaitu reproduksi vegetatif pada tumbuhan adalah cara reproduksi pada tumbuhan yang tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan kelamin betina. Reproduksi ini bisa berlangsung berasal dari satu sel induk, bisa juga dua, bisa juga tiga. Nah, yang dua atau tiga itu ada pada yang buatan, sedangkan alami induknya hanya satu. Nah, jadi kita pilih vegetatif itu ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jenis-jenisnya ada akar tinggal, ada umbi lapis, umbi akar, gerage, umbi batang, spora, tunas, tunas adventif. Adapun penjelasannya, kita mulai dari tunas adventif. Nah, di sini saya tampilkan contohnya adalah pada cocor bebek, yaitu tunas yang tumbuh jauh dari pangkal batang ataupun pada pangkal akar. Contohnya di sini adalah pada cocor bebek ini tumbuh pada bagian lekuk-lekuk daun. Nah, tiap lekuk daun akan tumbuh calon individu baru. Jadi contohnya adalah cocor bebek, nangka, lidah buaya, enceng gondok, cemara. Selanjutnya, tunas. Nah, calon tumbuhan baru yang muncul pada pangkal batang. Umumnya jenis tanaman ini tumbuh bergerombol yang lazim kita sebut dengan rumpun. Maka kita mengenal ada rumpun bambu, rumpun pisang, rumpun tebu gitu ya. Jadi di sini ya yang kita kenal dengan nama rebung kalau pada bambu. Ya, untuk pisang itu satu-satunya cara. Ya, selain cara tunas tidak ada. Kalau bambu masih mungkin cara lain. Kemudian tebu juga mungkin cara yang lain. Umbi lapis, jadi umbinya berlapis-lapis, adalah daun yang berlapis-lapis tebal. Lapisan-lapisan ini membentuk seperti batang. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas sebagai calon tanaman baru. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bakung, tulip. Nah, berikutnya adalah umbi batang. Jadi batang yang berubah fungsi menjadi umbi. Batang yang tumbuh di dalam tanah merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Kalau kita tanam, nanti akan tumbuh calon-calon individu baru. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, kembili, talas, gadung, uwi, ya berbagai jenis umbi-umbian ya. Berikutnya umbi lagi, yaitu umbi akar. Bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kalau kita bisa tumbuh menjadi individu baru. Kemudian stolon. Ini merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Ini ada pada budidaya stroberi. Kemudian juga secara liar tumbuh adanya rumput teki. Akar tinggal atau rizoma, yaitu batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Ini merupakan khasnya pada jenis Zingiberaceae. Maka di ada jahe, ada kunyit, ada lempuyang, ada kencur, ada temulawak, laos. Nah, kita menginjak yang berikutnya adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan merupakan jenis perkembangbiakan yang sengaja
dibuat oleh manusia. Tujuannya adalah untuk mendapat berarti buatan antara lain di sini ada pertama stack. Itu kita menyiapkan batang tumbuhan, terus kemudian dipotong-potong, tancapkan ke tanah. Ini bisa diterapkan pada singkong, kemudian pada ubi jalar juga bisa. Kemudian berbagai jenis bunga yang mencangkok. Nah, mencangkok ini bisa diterapkan pada berbagai jenis buah-buahan, yaitu dari tanaman yang berkambium. Ini keuntungannya bisa cepat berbuah, sifatnya juga sama dengan induknya. Tapi kelemahannya adalah sistem perakarannya tidak sekuat induknya. Adapun merunduk, itu merundukkan cabang tanaman ke dalam tanah, kemudian ditimbun sampai tumbuh tanaman baru. Maka bisa diterapkan untuk berbagai jenis tanaman, yaitu pada alamanda dan pada apel. Yang berikutnya menempel. Ya, disiapkan mata tunas dari tanaman yang sejenis tetapi diketahui kualitasnya, ditempelkan ke tanaman yang tidak harus jelas kualitasnya, karena yang dibutuhkan yang bawah adalah kekuatan akarnya, sedangkan yang kualitas adalah yang tanaman atas. Ini sudah banyak diterapkan di negara kita untuk jenis tanaman buah-buahan. Kemudian menyambung. Nah, menyambung dengan menempel itu prinsipnya sama. Di sini ada berbagai cara untuk menyambung. Dan ini jadi tanaman yang dari tanaman yang berbeda kemudian disisipkan. Biasanya diambil juga tanaman yang sekerabat ya. Nah, sama yang atas juga merupakan tanaman yang berkualitas. Kualitas buahnya diketahui dengan pasti, sedangkan yang bawah tadi dibutuhkanlah kekuatan akarnya. Untuk sambung ini bisa juga kombinasi dengan stek. Jadi pada singkong misalkan, ada jenis singkong yang umbinya besar tapi tidak enak dimakan. Nah, pada singkong karet. Kemudian disambung dengan singkong yang umbinya kecil tapi enak dimakan. Ketika disambung dan stek, maka akan diperoleh umbinya besar, enak dimakan. Ya, itulah tadi pembahasan berbagai jenis tanaman yang bisa dikembangbiakkan secara vegetatif, baik vegetatif buatan maupun vegetatif alami. Nah, semoga penjelasan yang sekilas ini bisa membuka wawasan kita untuk semakin mendalami ilmu-ilmu pengetahuan alam. Ya, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.